Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat alami. Kembali di YouTube kesayangan kita semuanya, Hasan Sabila Official. Jangan lupa follow buat sedulur Bang AS dimanapun ada berada yang belum follow kami di Hasan Sabila Official. Kali ini ketemu lagi sama tentunya ada Mia Kayu Manis dan ada Bang HS. Kita lagi di mana, Bang? Kita agak lumayan cukup deket ya kali ini dari Kadipaten Kulon, dekat keraton. Dekat keraton, tepatnya di kota Yogyakarta ya. Sekitar kurang lebih berapa kalau dari keraton berapa kilo ya, Bu ya? 2 kilo, 6 kilo. Mungkin ya sekitar itu ya. Oke, baik, sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini Ibu Sukarsih dari Kadipaten Kulon ini kita ada di Jeron Beteng. Jadi kalau di Jogja itu ada yang di luar Beteng, ada yang di Jeron Beteng. Nah, Ibu Sukarsih ini bertepatan ada di Jeron Beteng. Jadi ada pojok Beteng Wetan, Kulon gitu ya. Nah, Ibu Sukarsih ini ada di dekatnya pojok Beteng, lebih dekat ke pojok Beteng Kulon ya Bu ya. Nah, itu dia. Kalau pasar Ngasem nih yang mau kuliner deket, karena lagi rame, lagi viral di sana. Dulu pasar Ngasem ini dikenal pasar burung ya Bu ya. Dulu sekarang pasar kuliner, ya sekarang lebih banyak kulinernya. Nah, Ibu Sukarsih ini akan bercerita kepada kita semuanya bagaimana sih pengalamannya ketika bertemu dengan Bang HS, kemudian menemukan kesembuhan atau akhirnya beliau ini bisa sehat. Tadi ketika pertama kali ketemu dengan Bang HS di sini, wah ini dia apa namanya Bu tadi, dewa penyembuhku katanya gitu katanya ya. Sampai terheran-heran gitu, kok bisa ya ada Bang HS yang dengan keluhan ibu ini cukup sekali datang dan akhirnya sembuh. Keluhan seperti apa yang dirasakan Bu Sukarsih? Nah, yang dirasakan seperti apa sih Bu yang sehingga sangat menyiksa saat itu? Waktu itu saya itu merasa sakit di bagian gigi ya. Si gigi? Terus ke leher. Leher terus ke dada. Nah, saat di dada itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman nahan. Terus katanya adik saya itu coba nggodehen gitu toh. Tapi ternyata itu nggak bisa. bisa. Dadanya tuh nyerinya seperti apa Bu? Berat? Sesek? Kayak ketekan gitu loh. Oh, kayak ketekan. Padahal itu awalnya dari kayak rasa sakit gigi, kemudian ke leher, kemudian lehernya seperti dicekik, turun lagi ke dada, dadanya berat seperti ampek gitu ya Bu ya, seperti ada barangnya berat gitu yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Bahkan untuk berjalan berapa meter pun Ibu nggak bisa. Tetap di posisi di mana saya duduk ya di situ. Oke. Berarti saat itu Ibu tidak bisa beraktivitas apa-apa ya Bu ya? Nggak bisa. Sampai tidak bisa beraktivitas apa-apa ya. Kemudian akhirnya Ibu juga berobat dong ke apa namanya kemana-mana gitu ya, mencari solusi gitu ya. Tapi belum juga menemukan kesembuhan. Cuman dikasih obat untuk menahan nyeri. Oh, dikasih obat reda nyeri hilang, nanti ada lagi nyeri hilang. Oke. Nah, berapa tahun itu? Berapa tahun Bu mengalami itu atau berapa bulan? Enggak lama sih, 6 bulanan. 6 bulanan ya. Cukup lumayan menyiksa loh Bu ya, 6 bulan ya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Suami itu yang sudah tahu kalau saya pas kumat, suami mesti sudah langsung refleks gitu loh, ngambil air minum. Tapi ya saat itu juga nanti berapa kambuh lagi. Oh, jadi ketika Ibu merasa kumat, ketika minum sebetulnya sudah agak reda. Tapi nanti gitu lagi, gitu lagi. Terulang kembali. Nah, akhirnya Ibu dapat kabar dari Bang HS dari Bude. Bude karena setiap hari dengerin radio. Oke. Kemudian terus saya ke sana sampai kesasar, Pak. Beberapa katanya SMA Tirto, terus ke sana mana sih? Ada masjid apa itu? Kauman. Nah, itu saya menemukan di situ. Saya begitu masuk di ruangan itu saya udah wah ini paling saya
cocok di sini. Oh, belum Bang Ais belum ngendiko, masuk ruangan. baru masuk ruangan, baru ketemu sama Bang Ais, lihat aja, wah kayaknya udah cocok nih ya. Saya, wah ini kayaknya saya cocok. Gitu. Wow, sebegitu auranya Bang Ais belum atur apa-apa ini, belum minum obat tapi Ibu sudah merasa. Iya, Bapak belum nanya gitu. Belum nanya. Akhirnya ketika ketemu sama Bang Ais, Ibu menceritakan keluhannya. Terus saya dikasih obat, ada 3 botol ya. Saya nggak hafal. Terus dikasih ramuan ini, terus saya rutin sampai obat habis, saya tetap masih minum ramuannya. Saya sering ngobrol WA apa? Kalau obatnya habis, saya masih ramuannya diteruskan bisa terus sampai sekarang saya masih. Sampai sekarang masih mengkonsumsi itu. Nah, Ibu di minggu keberapa atau hari keberapa Ibu merasakan, wih kok ini sudah ada banyak perbedaannya, sudah merasa enakan? Itu obat baru diminum 15 hari ya. Nah, itu obatnya masih itu, tapi saya udah enakan. Tapi saya tetap lanjut sampai habis 35 hari itu saya sampai selesai. Oke. Itu hilang. Sudah hilang. Sudah nggak pernah kambuh lagi. Enggak. Sampai sekarang. Iya. Wow. Makanya saya ketemu ini, wah ini dewa penyembuh. Dewa penyembuhnya. Benar loh, katanya. saya itu nggak bohong ini. Saya di rumah sakit berulang kali hanya rasa nyeri yang dihilangkan tapi timbul lagi. Iya. Timbul lagi. Nah, sang dewa penyembuh. Bang AS, gimana sih ketika ketemu dengan Ibu Sukarsi ini? Vonisnya Bang AS itu Bu Sukarsi kenapa nih Bang? Apa jantung atau terkena apa kok sampai dadanya nyeri, abot seperti itu, sesak nafas? Jadi kalau alurnya, kalau Ibu ini cerita dari leher terus ke tangan terus ke dada, ini kan sebenarnya satu jalur ya yang disebut otot servikal. Iya. Otot servikal yang dari leher ke tangan kemudian ke dada. Itu kan satu alur, bukan penyakit yang berbeda. Itu bisa terjadi karena adanya sumbatan penebalan lemak pada batang leher gitu. Baik. Nah, terus yang kedua, itu bisa terjadi juga karena ada penyempitan pada tulang torak. Sehingga penyumbatan dan tulang torak saya gabungkan. Sekali analisa saya tepat. Beliau sembuh. Wow, padahal Ibu sempat berpikir nggak sih kalau wah jangan-jangan jantung nih kayak gitu-gitu iya. Bu? Oh, awalnya jantung. Sampai pikirannya udah wah jantung kayak gitu ya? Oke, tapi ternyata bukan jantung ya Bang ya? Bukan jantung ternyata. Nah, akhirnya dengan analisa Bang AS yang tepat, dengan hanya satu kali ketemu dengan Bang AS, Bu Sukarsi sudah merasakan perubahan yang luar biasa gitu ya. Sudah bisa beraktivitas lagi dan katanya kalau pagi sekarang sudah jalan-jalan lagi sampai stasiun Tugu loh ya. Jauh lumayan. Tiap pagi. Tiap pagi itu harus ke gitu stasiun ya. Itu berapa kilo jadi? Bu, kalau mungkin ya ada sekitar 5 kilo 5 ya Bu. 5 kilo ya? ada Bu? Ada lebih Pak. Lebih. Ya. Jauh loh ya. Kita bisa bayangkan ya, beliau selangkah aja pada saat itu tidak kuat berjalan. Sekarang sudah bisa 5 kilo, bayangkan ya. Jadi dengan sakitnya 6 bulan itu, Ibu ini merasakan bahwa dia selalu hanya duduk baring hanya begitu. Selama 6 bulan tidak bisa aktivitas. Itu berobat sudah rutin. Sebentar-bentar berobat untuk pereda nyerinya. Ya. Kasih pereda nyeri enak dalam hitungan jam. Kambuh minum lagi enak dalam hitungan jam. Tapi ini berjalan selama 6 bulan. Kemudian saya pikir, kalau memang analisa kita salah di dalam membaca penyakit, sehingga penyakit itu akan lama dalam penanganannya. Makanya saya dalam 6 bulan tidak selesai-selesai. Saya pikir, wah ini pasti ada sumbatan dan penyempitan pada tulang toraknya. Nah, kemudian kita kasih analisa saya tepat. Kalau penyakit itu tepat, dalam bulan berikutnya pasti dia sudah sembuh. Itu ketepatan. Nah, artinya di sini adalah setiap kita sakit tidak perlu berlama-lama, gitu. Kecuali penyakit gen, hipertensi cukup lama kita nangani, tapi sembuh. Diabetes cukup lama, tapi sembuh, gitu. Kenapa bisa sembuh? Karena semua penyakit itu dia membuat organ kita ini menjadi normal kembali, itu tergantung dari selnya. Di dalam tubuh kita penuh dengan sel jantung, sel mata, sel otak, sel otot, sel saraf,
perubahan sel itu bisa terjadi karena kita merasakan diri kita sakit. Nah, ini ada perubahan sel. Atau dari pola makan, atau dari eksternal itu seperti ada di situ laser, di situ dia karena banyak menghadapi sinar UV misalnya, sehari-harinya dia di jalan misal gitu. Ini akan berpengaruh pada kehidupan sel itu sendiri. Maka orang ini akan semakin lemah. Nah, kita menyembuhkan hanya menyembuhkan pada sel itu. Seperti ibu ini tadi, saya hanya memperbaiki pada sel tulang toraknya, sel sarafnya, sel ototnya. Makanya produknya ada 3. Oke. Otot, tulang, saraf. Kita gabungkan, sembuh. Wow, dengan analisa yang tepat gitu ya ternyata ya. Itulah bagaimana Bang AS dengan keahliannya dalam menganalisa lewat telapak tangan gitu ya. Jadi alhamdulillahnya Ibu Sukarsi sekarang sudah bisa beraktivitas seperti biasa lagi, bahkan sudah bisa berjalan jauh dengan Bapak gitu ya. Kemudian Bapak kan yang tahu ya reaksi Bapak tuh gimana Bu rasanya? Ikut nganter juga berarti kemarin? Oh ya nganter Bapak juga ya. Seneng ya pasti rasanya ya. Iya, senang. Anak-anak juga pasti tahu sekarang Ibu sudah nggak pernah mengeluh gitu loh. Oh, sudah tidak pernah mengeluh, Masya Allah, alhamdulillah ya. Aktivitas sekarang sudah biasa, Bu? Biasa. Oh, Biasa, di sudah dapur. ngomong cucu lagi ya? Sudah pokoknya semua ngomong cucu, nyuci apa itu udah. Oh, Nggak baik. Ini Sudah luar tidak ada biasa ini masalah, ya. luar biasa. Yang tidak diduga-duga. Kita bayangin kalau seorang ibu itu kan pokok di rumah tangga. Dia ada cucunya, ada anaknya, ada suaminya, dia harus masak, dia harus nyuci, dia harus setrika. Oh, Ya, Ibu ini juga seorang penggerak kegiatan sampah sosial loh ya. Kegiatan sosialnya Luar banyak. biasa, ya. Oke, beliau ini juga dapat banyak penghargaan di sini ya, Masya Allah. Dia sebagai seorang, apa Bu namanya? Pengelolanya. Saya kan ketua bank sampah, Piagam penghargaan juga. ya. Oh. Fasilitator bank sampah. Oh, beliau adalah seorang fasilitator dari bank sampah, dari ketua dari pengelola bank sampah, makanya aktivitasnya luar biasa banyak dan alhamdulillah sekarang sudah bisa beraktivitas lagi. Nah, Betul. Bu Sukarsi, apa sih yang ingin diucapkan sama dewa penolongnya Ibu yang ada di sini? Ini tidak kita datang ke sini ini ingin menyatakan bener nggak sih gitu? Ternyata bener gitu ya kan, dari pasiennya Bang As kalau ribuan mungkin hanya sekitar berapa ya, segelintir yang didatangi 50 misalkan, ambil 50 orang. Nah, apa sih yang mau diucapkan sama Bang HS nih, Bu? Yang jelas saya mengucapkan terima kasih sekali pada Bang HS ya, yang telah menyembuhkan saya. Saya juga nggak mengira lah saya mau seperti ini. Karena dulu kalau saya merasakan itu memang kayak sudah putus asa, Pak. Saya. Oke. Obat apa sih yang bisa mahal seperti apapun saya beli gitu loh, tapi ternyata nggak ada satupun kecuali dari Bang HS. Wow. Hanya doa saya semoga Bang HS selalu sehat, panjang umur, agar bisa menolong banyak orang. Amin. Luar biasa ya. Terakhir Bang HS semoga yang mau Terima disampaikan. kasih semua ya. Jadi hampir semua pasien yang saya kunjungi pasti doa terhadap Bang HS. Satu permintaan dia panjang umur karena masih banyak orang yang kita tangani. Saya masih punya pasien yang namanya Estu itu belum bisa berhasil. Ini saya doakan aja mudah-mudahan saya bisa. Baik, Ya. terima kasih Bu Sukarsi. Terima kasih ya Bu Sukarsi. Obrolannya di sore kali ini walaupun cukup singkat, kita datang ke sini, tapi ini merupakan nanti ini buat yang ada di luar yang tadi sempat menyatakan sudah menyerah deh kayaknya mau seperti Kayak apa putus gitu asa. ya, kayak putus Betul, asa. betul. Namun alhamdulillahnya di tengah keputusasaan Ibu Sukarsi ini kemudian tadi ada yang menemukan beliau dengan sang dewa penolongnya yaitu Bang HS gitu ya. Terima kasih Ibu, semoga selalu sehat dan tidak pernah kamu lagi bisa ngomong anak cucu, bisa menjadi seorang ketua bank sampah dari Kabupaten Kulon ini luar biasa ya. Insya Allah selalu sehat. Terima kasih. Amin. Ya.
Demikian sedulur Bang AS dimanapun Anda berada yang selalu bersama dengan kita di Hasan Sabila Official. Jangan lupa di follow untuk selalu mendapatkan info-info dan kita mau kemana lagi nanti ya kira-kira sama Bang AS. Kita mau kunjungan kemana? Tentunya kita akan berkunjung ke sedulur-sedulur Bang AS seperti Ibu Sukarsi yang sudah sembuh dari segala macam keluhan. Dan Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak. Salam sehat alami. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.